Iya tinggal nanti pembuktian. Lagi kan perkara baru daftar, belum jelas apakah lanjut atau dia damai. Untuk nama tersebut, namanya yang barusan disebut ya, sudah mendaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan di tanggal 30 Januari 2024 sore hari atas nama Ria Yunita melawan T. Rus Haryandi. Nama tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara ikot dengan nomor perkara 547 Perdata Gugatan tahun 2024 PAJS. Yang ngegugat siapa Bu? Mungkin yang masukin ikut. Yang mengajukan gugatannya adalah penggugat, dalam hal ini perempuan ya, istrinya, mengajukan tuntutan gugatan kumulasi. Kumulasi itu artinya tuntutan pertama kumulasi cerai gugat, hadona, dan nafkah anak. Jadi ada tiga karena cerai kumulasi, cerai artinya ada embel-embelnya. Jadi cerai gugat digabung, dikumulasi atau digabung dengan hadona anak serta nafkah anak. Alasan menggugat Bu. Penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ada alasannya yang terdiri dari biasa ya, namanya dalil-dalil gugatan penggugat, alasan yang diajukan bahwa keduanya itu telah menikah, telah dikaruniai anak, sehingga anak itu memerlukan pengasuhan, memerlukan biaya hidup untuk pengasuhan, itu alasannya. Alasan cerainya sendiri Bu kenapa itu? Alasan cerainya secara spesifik memang ada, tapi masih secara global, belum secara spesifik diajukan di sini. Yang intinya mah bahwa antara penggugat dengan tergugat itu telah terikat dalam perkawinan. Dalam perkawinan tersebut terjadi peristiwa karena tidak secara spesifik dicantumkan dalam gugatan, dan dalam gugatan tersebut juga mendalilkan bahwa dalam semasa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak. Anak itu memerlukan bimbingan, pengasuhan, pengayoman dan lain sebagainya, serta dalil selanjutnya bahwa penggugat meminta agar dia ditunjuk sebagai pengasuh anak tersebut, ya, agar jangan kemana-mana, agar ke penggugat yang menjadi pengasuh anak tersebut. Serta penggugat juga mendalilkan bahwa dalam kehidupan mengasuh anak itu perlu biaya hidup, maka dia juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak tersebut. Apakah anak nafkahi dan dilantarkan anaknya Bu? Ya bukan, Dugaannya, maksudnya kalau bercerai itu kan harus ada kemana nih anak nih, apakah ke ibunya kah atau ke anaknya kah, atau ke ayahnya kah. Nah ini penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan agar anak tuh berada di asuhan ibunya atau penggugat gitu. Nafkahnya sendiri berapa Bu yang sidang perdananya kapan? diinginkan? Ntar dulu. Sidang perdana dulu. Kalau mengenai spesifik nafkahnya memang ada ya. Nanti kita lihat di ketika, karena ini baru maju. Pokoknya ada nilainya dah, ada nilai nominal yang diajukan oleh penggugat. Mengenai sidang perdananya insya Allah nanti di tanggal 19 Februari 2024. Alasan global tadi apa sih Bu? Mungkin Lah barusan tadi udah kan. Ibu diajukannya kapan Bu tepatnya? Hari apa? Gugatan ini terdaftar ya, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 30 Januari 2024 secara e-court atau electronic court. Jadi tidak secara langsung tapi secara e-court. Nomor perkaranya, Nomor perkara itu sudah disebut tadi 547, fokus ya. 547 PDTG 2024 PAJS tuh nomor perkaranya. Ibu, sidang mediasi berarti akan ada mediasi terlebih dahulu ya di Iyalah. tanggal 9 Januari ya. Jadi penggugat
dan tergugat nanti akan dipanggil untuk sidang tanggal 19 Februari 2024 tersebut, yang agendanya sidang perdana kan perdamaian, dan kalau hadir keduanya akan di mediasi, ya di mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Makanya itu keduanya dipanggil, karena ini ikut berarti keduanya akan dipanggil, kuasa hukumnya diperintahkan juga untuk hadir untuk sidang perdana tersebut. Oke. Semua perkara perceraian prinsipal itu wajib hukumnya untuk hadir di muka persidangan, kecuali dia ada di luar negeri, dan itu pun prosesnya harus ada surat kuasa istimewa dari kedutaan konjen RI yang dimana dia berada. Atau kalau nggak hadir kan dia harus ada surat keterangan dokter kalau sakit ya. Makanya wajib hadir. Keduanya didampingi pengacara, Bu? Kan yang maju baru penggugat. Jadi penggugat memang didampingi kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya namanya ya Dr. Iran Sahril dan kawan-kawan. Tuh kuasa hukumnya. Bu, alamat penggugat sendiri di mana? Masih Jakarta Selatan. Kan ada alamatnya. Ya ada biasanya. alamatnya. Nah, bisa dibacain Bu. Artinya masih satu rumah Bu mereka Bu. Ntar lo. Keduanya beda alamat. Oh, udah beda alamat. Iya, beda. Artinya mereka udah pisah rumah ya. Saya cuma itu mereka beda alamat. Nah, ya. Dah. Ibu ada dugaan mungkin KDRT atau perselingkuhan di salah satunya, Bu? Dalam hal ini kami nggak pernah duga-duga. Yang jelas keduanya itu ada alamatnya, dalilnya secara spesifik tadi sudah diungkap bahwa udah terikat perkawinan, dalam perkawinan ada peristiwa dan ada anak, dan dia minta ditunjuk sebagai pengasuh anak serta tuntutan hadona anak. Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan di tanggal 30 Januari 2024. Nah, nomornya adalah itu tadi ya, nomor 547 PDTG 2024. Untuk alasan perceraiannya sendiri, Bu, mungkin? Alasan perceraiannya? Pertama alasannya nih, penggugat si siapa namanya? Ya, dia udah terikat pernikahan tuh dengan tergugat tuh alasan tuh. Alasan itu dalil. Terus selama pernikahan dikaruniai anak satu orang. Alasan juga selama pernikahan dikaruniai anak, terus ada peristiwa tuh ya namanya rumah tangga, dalam perjalanan tuh ada hal-hal yang sejalan, ada hal yang tidak sejalan gitu. Nah kalau sejalan kan no problem ya. Nah ini yang tidak sejalan antara keduanya, karena tidak sejalan itulah makanya penggugat mengajukan gugatan. Mengajukannya mungkin sejak kapan, Bu, gugatan masuk tersebut? Tadi udah saya sebut tanggal 30 Januari kemarin nih, 30 Januari 2024. Untuk isi dari gugatan tersebut apa aja, Bu, mungkin? Selain hak nafkah mungkin? Hak nafkah hak anak mungkin? Nih, gugatan perceraian itu digabung atau kumulasi atau digabung, yaitu gugatan cerai sama gugatan hak asuh anak sama gugatan biaya pemeliharaan anak, karena anak kan harus perlu biaya. Nah itu dia gugat gitu, agar anak itu jatuh di tangan penggugat pengasuhannya, agar anak itu dibiayai hidupnya oleh tergugat tuh gugatannya. Jadi ada 3 jenis ya. Tapi untuk biaya nafkah anak sendiri dicantumkan juga nggak sih? Ada dicantumkan, nominalnya ada. Nominalnya. Berapa, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Pokoknya ada aja. Pokoknya ada nilai nominal yang diajukan oleh penggugat agar anaknya itu dibiayai sekian-sekian gitu. Kita lihat nanti di sidang nanti ya. Untuk pendaftaran gugatan tersebut apakah keduanya penggugat diwakilkan atau mendaftar sendiri sih, Bu? Kalau penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya. Kalau tergugat namanya tergugat baru didaftarkan, belum tahu nanti, kecuali di persidangan nanti dia hadir terus mengirim kuasa hukumnya baru jelas. Kalau sekarang yang jelas baru pihak penggugat, karena penggugat sudah mendaftar melalui ikot oleh kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya kalau boleh tahu siapa, Bu? Mungkin yang tercantum namanya, Bu? Dr. Iran Sahril. Bu, dan agendanya? Agenda sidang perdananya nanti di tanggal 19 Februari
2024. Ya, hari apa tuh? Penggugat mengajukan gugatannya tanggal 30 Januari 2024. Alasannya penggugat dengan tergugat sudah menikah, terikat perkawinan, terus dia mau agar dikabulkan gugatannya untuk bercerai, dikabulkan, diceraikan oleh pengadilan gitu. Terus kan sudah dikaruniai anak seorang, agar penggugat itu, anak itu berada dalam asuhannya, dan juga biaya penghidupan untuk anak tersebut gitu, biaya pemeliharaan, penghidupan, dan segala kebutuhan untuk anak tersebut penggugat meminta agar dikabulkan. Gugatan ini diajukan secara elektronik melalui kuasa hukumnya atau e-court. Yang jelas ada alasannya. Itu tadi alasan antara lain dalil ya. Alasan tuh dalil. Ada peristiwa selama perkawinannya itu yang tidak sejalan antara penggugat dengan tergugat. Karena tidak sejalannya itu, maka penggugat itu ngajuin atau mengajukan supaya dikabulkan karena dia nggak sejalan. Coba kalau sejalannya. Sidang selanjutnya di tanggal 19 Februari 2024. Agenda adalah perdamaian. Kalau hadir dua-duanya, dilanjutkan dengan mediasi. Untuk prinsipal itu ini perdana. Iya. Wajib kalau perkara perceraian itu prinsipal wajib hadir. Kalau selama salah satu tidak hadir, apakah di cancel atau setelah? Kalau misalnya ada yang nggak hadir, dipanggil lagi. Baik penggugat prinsipal maupun tergugat prinsipal, pokoknya harus hadir. Karena perceraian itu kan hati ya. Hati itu kadang-kadang ada sesuatu hal yang bisa terwakili, ada yang tidak bisa terwakili gitu. Untuk mediasi sendiri. Mediasi itu relatif ya. Kalau misalnya mudah, keduanya kooperatif untuk dimediasi itu cepat dan mudah. Tapi kalau misalnya ada hal tertentu yang harus mereka bicarakan secara detail, itu perlu mediasi lanjutan. Gini, kalau gugatan perceraian diajukan secara elektronik itu tentu kalau data para pihaknya sudah lengkap, data kuasa hukumnya lengkap, dan dari pihak penggugat yang mendaftarkan perkara itu sudah membayar, udah lengkap itu untuk pendaftaran perkara. Tapi kalau untuk data-data identitas misalnya bukti-bukti perkawinan nanti di persidangan. Ini mah kan data untuk daftar perkara. Karena dia sudah dapat nomor perkara dan sudah diagendakan persidangannya, berarti dia udah lengkap itunya. Lengkap persyaratan pendaftaran perkara. Jadi beda persyaratan pendaftaran perkara dengan data perkara atau data pihak itu lengkap atau tidak, itu nanti di dalam persidangan, bukan di ketika pendaftaran. Penggugat mengajukan gugatan itu tentu ada alasan. Dia sudah menikah dan sudah punya anak tuh terjadi, pokoknya ada clash lah hal gitu. Ada sesuatu hal yang tidak sejalan. Karena tidak sejalannya itu maka dia menggugat itu. Ya secara mengkerucutnya belum bisa disampaikan karena perkaranya kan masuk baru. Iya, tinggal nanti pembuktian. Lagi kan perkara baru daftar, belum jelas apakah lanjut atau dia damai. Kan bisa aja dalam tengah perjalanan mereka tuh damai, rukun kembali, lope lagi, ya kan. Untuk nama pengacaranya Ibu? Nama kuasa hukum si penggugat ya, namanya Dr. Iran Sahril SHMH. Iya. Oke. Udah.